Ya, informasi dari sektor properti yang minta relaksasi kepada pemerintah, terutama dari sisi pajak, untuk mendorong untuk sektor properti supaya lebih menggeliat lagi ke depannya, karena pasca pandemi ini sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Dari topik of the day berikutnya, kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana saham ini atau emiten ini sudah mengalami tekanan yang cukup dalam di 2 hari terakhir pada perdagangan kemarin. Saham ini mengalami tekanan di atas 4% dan begitu juga di sepanjang perdagangan hari ini tertekan kembali di atas 4% pemirsa. Ada Pegas dan informasi terbaru apa saja terhadap Pegas yang mempengaruhi pergerakan sahamnya di sepanjang perdagangan hari ini ataupun di perdagangan kemarin, dan berikut informasinya pemirsa. Di mana pada semester pertama di 2020 laba bersih PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk atau Pegas mengalami penurunan tajam menjadi 6,72 juta dolar Amerika dari 54,04 juta dolar Amerika pada periode yang sama di tahun 2019 yang lalu. Tekanan pada laba bersih terjadi karena pendapatan perseroan selama 6 bulan pertama tahun ini tercatat menurun signifikan. Berdasarkan keterbukaan informasi di PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk atau PGAS yang dilansir Bursa Efek Indonesia, pendapatan PGAS selama semester 1 2020 tercatat senilai 1,47 miliar dolar Amerika atau lebih rendah dibandingkan perolehan di semester 1 2019 yang mencapai 1,79 miliar dolar Amerika. Laba bersih tercatat turun signifikan di 87,56% menjadi 6,72 juta dolar Amerika dari 54,04 juta dolar Amerika pada periode yang sama di tahun 2019. Direktur Keuangan PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk atau PGAS, Ari Nobel Takaban kepada media mengungkapkan, pencapaian kinerja keuangan semester 1 tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian saat ini. Triple down effect antara lain dampak pandemi COVID-19, turunnya harga minyak dunia dan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebagai respon terhadap dampak COVID-19 yang menjaga kinerja perusahaan, PGAS tetap mengembangkan pembangunan infrastruktur dengan mengambil kebijakan optimasi efisiensi yang tidak terkait langsung dengan pendapatan dan kehandalan jaringan pipa. Selain itu, juga dilaksanakan optimasi arus kas melalui prioritas anggaran investasi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, dari informasi fundamental berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan teknikal dari saham Pegas di sepanjang perdagangan hari ini yang kembali tertekan di atas 4%. Nanti juga kita akan lihat bagaimana pola pergerakannya di sepanjang tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Dan kita juga akan tampilkan nanti bagaimana posisi dari valuasi dari Pegas baik dari sisi PER dan PBV-nya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, intraday trading untuk pergerakan saham Pegas di sepanjang perdagangan hari ini, mulai dari pembukaan sesi pertama sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, Pegas dibuka di level 1230, kemudian pada pukul 10, 1 jam pasca pembukaan sesi pertama, Pegas kembali mengalami tekanan pemirsa dari 1230 turun menjadi 1225. Kemudian pada penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini, Pegas kembali mengalami tekanan yang cukup dalam, level 1200-an sudah ditinggalkan dan menyentuh ke level 1185. Namun pada pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini, Pegas mengalami penguatan tipis dari 1185 menjadi 1190. Namun tekanan masih terus berlanjut pada penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini menyentuh ke level 1180, di mana Pegas mengalami koreksi minus di 4,07% pemirsa. 1180 secara intraday tradingnya dari grafis yang Anda saksikan, ini posisi penutupan merupakan level terendah ini dari pergerakan intraday tradingnya untuk Pegas di sepanjang perdagangan hari ini. Dari intraday trading yang pemirsa berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan saham Pegas di sepanjang tahun 2020 mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Mulai dari 2 Januari, Pegas masih berada di level 2000-an, tepatnya di 2140.
Kemudian di Februari 2000-an ditinggalkan menyentuh ke level 1.700-an. Di Maret kembali tertekan cukup dalam dari 1.700 turun menjadi 1.200. Bahkan di 1 April level 1000-an sudah ditinggalkan oleh Pegas menyentuh ke level 735. Perlahan, Pegas mencoba untuk bangkit di 4 Mei menyentuh ke level 820, sementara di 1 Juli ini balik kembali ke level 1000-an pemirsa di 1135, kemudian di 3 Agustus kembali menyentuh ke 1200-an. Ini merupakan level yang pernah disentuh di Maret 2020. Kemudian di September, tepatnya di 8 September kembali tertekan di 1190. Ini merupakan posisi pembukaan sesi kedua. Dan kami tambahkan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Pegas kembali tertekan minus di 4,07% dan ditutup di level 1180. Dari teknikal, berikutnya kita akan saksikan juga pemirsa untuk dari sisi valuasi bagaimana posisi PER dan PBV, kemudian juga beberapa indikator lainnya untuk Pegas. Untuk posisi PER-nya ini berada di kisaran 150,65 kali, sudah cukup tinggi. Kemudian juga dari sisi price sales ratio-nya atau PSR-nya ada di kisaran di 0,68 kali. Kemudian juga dari sisi PBV-nya atau price book value ratio atau PBVR-nya ada di kisaran di 0,80 kali. Sementara untuk posisi price cash flow ratio PCFR-nya ada di kisaran 6,10 kali. Ya, kombinasi informasi secara fundamental kemudian juga posisi secara teknikal bagi Pegas dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif untuk berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.